Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Dan ini adalah aplikasi pembukuan BRI Link yang sudah saya buat sebelumnya dan akan saya coba jelaskan, saya coba demonstrasikan dan coba saya review aplikasi BRI Link ini. Dan tentunya nanti akan ada tutorial pembuatan dari aplikasi BRI Link ini dengan beberapa aplikasi yang sudah saya siapkan untuk kita bahas di bulan November ini. Oke, jadi aplikasi BRI Link ini teman-teman ya, ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat pembukuan transaksi yang teman-teman punya. Bagi teman-teman yang punya agen BRI Link ya, mungkin ini bisa membantu Anda untuk mencatat supaya lebih teratur dan lebih efisien dalam pencatatan pembukuan di BRI Link-nya. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama ya, di sini aplikasi ini dia memiliki fitur untuk pencatatan modal atau kas ya. Nah, jadi di sini tuh sudah saya sediakan ya untuk mencatat modal awalnya berapa dan nanti akan dibagi-bagi ke beberapa akun yang sudah saya siapkan juga di sini. Nah, ini. Cuman sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang nanti merasa ini perlu ada masukan atau ada saran gitu ya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, di sini langsung saja ya saya jelaskan bagian-bagiannya. Pertama di sini ada bagian yang saya blok. Ini adalah jenis transaksi yang dilayani di pembukuan BRI Link ini. Mulai dari tarik tunai, transfer ATM menggunakan ATM pribadi ataupun ATM customer ya, transfer antar bank menggunakan ATM customer ataupun ATM pribadi, pembayaran BRIVA, ada BRIVA 1, BRIVA 2, BRIVA 3, maksudnya di sini adalah dari segi nominalnya. Kalau BRIVA 1 dia di bawah 1 juta, BRIVA 2 dia 1 sampai dengan 10 juta. Terus BRIVA 3 itu di atas 10 juta. Nah, ini yang membedakan adalah di bagian jasanya teman-teman ya. Jadi ada biaya jasanya di sini. Nah, terus ada lagi ya, melayani pembelian token listrik, pembayaran PDAM, top up dana, pulsa, paket data, dan BPJS kesehatan. Nah, untuk yang di area sini, ini adalah dari sini teman-teman ya. Nah, ini adalah transaksi yang dia itu tidak mendapatkan fee dari pihak bank, hanya mendapatkan biaya jasa. Nah, jadi untuk yang saya blok ini, itu sesuai yang saya pelajari ya, di aplikasi atau di beberapa keagenan BRI Link. Untuk yang saya blok ini, itu dia tidak ada namanya fee. Nah, fee itu kalau yang saya dapat informasi, fee itu adalah komisi ya, komisi dari pihak bank Anda ketika ada transaksi yang memang itu bank memberikan komisi gitu. Nah, tapi kalau yang di sini itu sepertinya nggak ada. Nah, kalau misalnya saya salah ya silakan teman-teman koreksi ya, silakan dikasih di kolom komentar. Terus kalau yang di bagian atas ini sudah jelas ya, sudah saya siapkan, sudah saya tunjukkan di bagian perincian atas ini. Jadi contoh tarik tunai misalnya, ini yang di bawah 1 juta, ini biaya jasanya dia 5.000 ya, dapat fee dari bank itu 1.500, terus potongan rekeningnya nggak ada ya, karena memang tarik tunai itu dia menggunakan ATM-nya sendiri, ATM dari pihak keagenan BRI Link itu sendiri. Jadi total profitnya nanti adalah 5.000 ditambah dengan 1.500, maka di sini adalah 6.500. Total profitnya nanti di sini akan dipakai apabila ada transaksi yang masuk sudah. Jadi di sini nanti jumlah transaksi itu adalah otomatis akan berubah angkanya apabila ada yang melakukan transaksi sesuai dengan transaksi yang kita pilih di sini gitu. Nah, itu di bagian penjelasan sini teman-teman ya. Nah, di bagian bawah sini ada yang namanya total ya. Nah, total ini digunakan untuk menghitung ada berapa sih jumlah transaksi yang sudah masuk
ya. Terus total biaya jasanya kita itu berapa untuk semua transaksi yang kita buat. Terus kita dapat fee-nya itu totalnya ada berapa, potongan rekening juga berapa. Terus profit nanti satuannya itu totalnya ada berapa, nanti juga ada total profitnya gitu. Nah, untuk data ini itu akan dikendalikan oleh pilihan waktu di sini ya. Di sini ada bulan dari Januari sampai dengan Desember. Terus ada lagi di sini ada tahun ya teman-teman ya. Nah, cuman kalau misalnya Anda mau menampilkan semua data di tahun 2024, maka tinggal di sini dipilih yang bagian all-nya nanti. Nah, seperti ini. Nanti akan menampilkan semua data di semua bulan untuk tahun 2024. Terus di bagian bawah sini ada grafik ya. Ini adalah grafik jumlah transaksi. Terus ada grafik jumlah profit. Ini menggambarkan jumlah transaksi di sini ya. Ini nanti akan ketahuan di sini per transaksinya. Yang di bagian sini adalah menggambarkan jumlah total profit yang di sini per transaksi juga ya, per bulan juga. Terus di sini adalah total transaksi ya, jadi hasil dari penghitungan yang di sini tadi dia masuk ke sini lagi. Terus yang di sini itu adalah jumlah total profit yang di sini. Jadi dia masuk ke sini gitu. Oke, terus di bagian sini ya, total ada data saldo akun, ada BCA, BNI, Mandiri, BRI, BSI, Dana, OVO dan cash. Serta ada informasi total saldo bank dan total saldo cash. Dan di bawah lagi ada total saldo bank ditambah cash ditambah profit itu. Nah, aplikasi ini yang saya tunjukkan sekarang ini dalam kondisi masih keadaan kosong ya, belum ada transaksi apa sama sekali. Saldo juga belum masuk, nanti kita akan coba mulai jelaskan dari awal. Cara penggunaannya bagaimana gitu. Nah, terus yang di sini ya ada rekap total saldo in dan out. Ada nama akun ya, mulai dari Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank BSI, Dana, OVO, terus ada lagi cash. Nah, di sini saya membuatnya itu lebih dari satu akun ya, karena kan di sini namanya kan BRI Link nih. Nah, jujur saya belum memahami apakah bisa menggunakan bank-bank yang lain, mungkin ya sebagai tempat untuk menyimpan dana gitu ya. Jadi kita masukkan juga di sini gitu. Nah, terus di sini ada saldo in. Saya jelaskan dulu di sini ya. Saldo in ini adalah kolom yang nanti itu akan menghitung rekapitulasi semua uang yang masuk ke dalam rekening. Jadi saldo in ini adalah mencatat semua pergerakan uang yang masuk ke dalam masing-masing rekening maupun yang cash gitu. Saldo out itu berarti mencatat semua rekapitulasi semua transaksi yang sifatnya itu uang itu keluar, baik itu berupa potongan rekening, terus kita melakukan transfer, maka dia akan masuk ke saldo out sini. Saldo in juga sama tadi ya, dia akan mencatat semua transaksi uang masuk termasuk yang di bagian fee ini, karena menurut yang saya pelajari fee itu akan masuk ke dalam bank gitu, jadi nggak diterima dalam bentuk cash. Nah, kalau yang cash ini saldo in itu akan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berupa uang cash misalnya ya, biaya jasa. Nah, ini kan dia pasti membayar pakai uang cash gitu. Misalnya tarik tunai 1 juta misalnya, dia ada biaya jasa 5.000, maka dia akan membayar 5.000. Di samping dia dapat fee 1.500. Cuma ini kan dia masuk ke rekening seperti itu. Nah, jadi dia akan terhitung di sini. Nah, saldo out ini juga sama, pencatatan uang keluar, tapi dia dalam bentuk cash gitu. Misalnya, tadi itu, tarik tunai. Jadi tarik tunai itu kan ilustrasinya adalah customer datang ke kita, memberikan ATM-nya, lalu kita masukkan ATM-nya ke dalam mesin EDC, dan di situ kita transfer uang dia ke rekening kita nanti, ke rekening kita. Terus kita akan menyerahkan uang kita yang cash ke customer tadi. Jadi misalnya tadi dia mengambil uang 1 juta, maka di dalam rekening kita di sini akan nambah 1 juta karena kita transfer. Terus uang yang kita punya cash tadi kita kasih ke orangnya. Tentu di situ dia harus membayar juga untuk uang biaya jasa. Tergantung dari jumlah yang sudah dia atur di sini gitu. Oke, seperti itu. Nah,
Terus di bagian bawah sini ya, ini ada total saldo bank. Total saldo bank ini adalah yang di sini ya teman-teman ya. Ini ada akun-akun yang sesuai dengan nama di sini ya. Cuma di sini dia mencatat saldo teman-teman ya. Jadi sisa saldonya itu berapa? Beda dengan di sini ini. Kalau di sini itu saldo in semua uang itu masuk ke sini semua. Saldo out semua uang keluar tercatat di sini semua gitu. Kalau yang di sini itu adalah sisa saldonya. Sisa saldo itu pasti dong pengurangan antara saldo in dikurang saldo out gitu. Nah, di sini adalah total saldo bank, jadi dia akan menjumlahkan semua saldo yang bukan cash dari BCA, BNI sampai dengan OVO. Terus di sini ada saldo cash, berarti dia akan menghitung jumlah saldo cashnya berapa. Ada lagi di sini total saldo bank ditambah dengan total saldo cash ditambah dengan profit. Oke, jadi intinya nanti kalau misalnya teman-teman ada saran, silakan dikasih di kolom komentar. Deh. Oke, berikutnya kita langsung aja ya membuat transaksi pertama dulu. Di sini ada saldo ya. Kita klik tombol saldo dulu di sini. Oke, nah di sini kita akan masukkan dulu modalnya ya teman-teman ya. Misal di sini untuk transaksi saya mulai dari bulan Oktober supaya nanti kita bisa untuk memilih di bagian sini. Tanggal 1 misalnya, klik OK. Terus di sini ada kita pilih modal awal. Nah, modal awal ini berarti dia harusnya cash ya. Misalnya kita cash, pilih ya. Jadi di sini wajib untuk modal awal itu dia harus cash. Terus ke akun cash juga. Nah, ini. Untuk di sini Anda tidak usah dipikirkan ya, karena nanti ini akan berfungsi apabila dia sudah masuk ke transaksi yang lain. Di sini kita kasih keterangan misalnya modal. Nominal misalnya 40 juta atau 50 juta lah ya. Oke, kita simpan. Oke, nah otomatis di sini langsung cash terhitung ya 50 juta dan di bagian grafik juga masuk ya. Warna hijau berarti dia saldo in, warna merah berarti saldo out. Nah, kalau sudah modal awal sudah masuk ya. Oke, nah sekarang kita pengen nih memindahkan atau mentransfer ya saldo ini ke beberapa akun yang kita punya. Misalnya di tanggal yang lain, tanggal 4 misalnya, kita saldonya bisa in bisa out ya. Kalau in berarti dari mana uangnya? Pasti dari cash gitu. Nah, dari cash berarti cash itu dia keluar nanti. Ke akun mana? Misalnya kita masukkan ke akun BRI, berarti dia BRI nanti saldonya saldo in. Terus keterangannya apa? Misalnya store ya. Nominalnya berapa? Misal 10 juta lah, 15 juta ya. 15 juta. Oke, kita simpan. Nah, maka di sini langsung tercatat teman-teman ya. Tercatat di Bank BRI masuk 15 juta dan di bagian cash yang tadi itu saldo outnya sudah keluar 15 juta ya. Nah, untuk total ini ya teman-teman ya, total ini adalah total untuk akun yang kecuali cash. Jadi nanti ini dia hanya menyebelahkan yang ini. Karena cash ini beda hitungannya. Oke, di bagian grafik juga sama ya. Dia akan tercatat seperti ini. Ada saldo in dan saldo out. Dan tentu di bagian saldo atau di bagian akun Bank BRI sini langsung masuk nih saldo 15 juta dan di bagian total cash kita sudah langsung terpotong jadi 35 juta. Oke, kita masukkan lagi misalnya transaksi yang lain. Kita buat dulu ya di rekening-rekening yang lain misalnya. Saldo in juga boleh ya. Misal Bank Mandiri. Asal akun berarti harusnya dari cash ya. Ini dia masuknya ke Bank Mandiri. Terus di sini kita kasih store lagi misalnya. Lalu di sini kita masukkan 10 juta. Kita simpan. Oke, nah udah masuk ya. Bank Mandiri masuk 10 juta. 10 juta ya. Nah ini 10 juta juga. Kita masukkan lagi. Saldo out sekarang cash, berarti cash keluar ya. Masukkan ke bank BCA misalnya. Keterangan store juga. Nominal 5 juta misalnya. Simpan. Oke. Nah, udah tersimpan juga ya 5 juta. Kita punya cash sekarang 20 juta ya. Terus kita masukkan lagi ke beberapa akun yang lain.
tanggal 15, saldo out, bisa kita isi di bagian dana. Akunnya tadi cash harusnya. Ini dana, keterangan misalnya top up. Kita isi misalnya dana 5 juta. Kita simpan. Oke, dana sudah terisi ya 5 juta nih. 5 juta. Terus kita masukkan lagi yang di bagian OVO-nya. Saldo out, cash, OVO, keterangan top up juga. Nominal 3 juta. Simpan. Oke. Nah, sudah terisi teman-teman ya. Sudah terisi. Nah, di sini masih ada nih BNI dan BSI yang kosong. Misal, teman-teman pengen memindahkan ya, pengen mindahin saldo yang ada di akun yang sudah ada isinya itu ke bank yang lain atau transfer gitu ya. Nah, di sini kita pilih tanggal ya. Sama kayak tadi ya. Oke. Terus transaksi misalnya saldo in boleh, saldo out juga boleh. Saldo out misalnya. Asal akun di sini kita mau pindahin ya. Ada BRI tadi 15 juta. Kita pilih BRI. Nanti BRI statusnya adalah saldo out. Terus kita pilih BNI, nanti BNI statusnya adalah saldo in. Nah, di sini keterangannya adalah transfer misalnya. Atau pindah saldo atau apapun itu terserah Anda, yang penting sesuai dengan yang dibutuhkan. Nominal 5 juta. Oke. Nah, kita coba klik tombol simpan. Oke, masuk ya. Nah, di bagian BRI ya, itu pasti akan langsung berkurang. Ya, 10 juta, dan di bagian BNI dia akan langsung terisi 5 juta. Di BRI tercatat di sini ada saldo out 5 juta ya. Dan di bagian sini pencatatannya sudah muncul nih 5 juta untuk outnya. Oke. Kita isi juga di bagian BSI. Di BSI kita isi saldo out misalnya. Kita keluarkan misalnya untuk akunnya kita ambil dari Mandiri ya. Mandiri masuk ke BSI. Nah, keterangannya misalnya store atau pindah ya. Pindah saldo misalnya gitu. Lagi-lagi terserah ya teman-teman ya. Misalnya 3 juta. Oke, kita simpan. Nah, udah ya, udah masuk. Nih, udah masuk ya, 3 juta dan di bagian sini ada 7 juta gitu. Oke, nah sekarang kita mulai untuk membuat transaksi yang ada di sini. Nah, di sini ada tarik tunai ya. Kita coba dulu tarik tunai. Nah, untuk tarik tunai itu berarti sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada orang atau customer datang, terus dia ngasih ATM-nya, terus kita masukkan ke dalam mesin EDC, terus kita klik, dia minta PIN, kasih ke customer-nya dan sebagainya. Akhirnya kita kasihlah uang cash kita ke customer itu dengan dia membayar biaya jasa ya, dan kita juga dapat fee dari pihak bank, cuma dia bukan berupa cash tapi berupa transfer. Nah, di sini kita coba masukkan ya tanggal transaksinya misalnya di bulan Oktober tanggal 15. Terus di sini kita masukkan tarik tunai misalnya. Nah, tarik tunai ini dia kalau ini itu ada di bawah 1 juta ya. Berarti nama pelanggannya kita isi. Misalnya nama pelanggannya adalah Supri. Nomor WA ini bisa harus diisi teman-teman ya, wajib diisi. Tapi kalau misalnya tidak mencatat nomor WA, ya cukup kasih strip aja begini. Oke, misalnya nomor WA-nya bebas ya, ini ngarang ya. Nah, di sini Anda akan disuruh memilih akun bank. Akun bank ini adalah akun yang akan menerima uang transferan dari customer-nya. Nah, misal nih, saya akan memilih uangnya itu saya masukkan ke Bank BRI. Oke, Bank BRI ya. Nah, ketika saya pilih Bank BRI nanti ya tinggal kita isi, ketik di sini berapa nominalnya. Nah, di sini langsung terisi ya. Ada biaya jasa 5.000,
ada fee 1.500, total profitnya 6.500. Nah, total transaksi di sini 5.000 masih kita masukkan dulu, misalnya dia biayanya atau mau ngambilnya karena di bawah 1 juta, kita ketik misalnya 500.000. Oke, maka total transaksinya adalah 505.000. Nah, nanti di sini untuk biaya jasa, karena dia adalah dibayar secara cash, maka nanti dia akan menambah di sini saldo in, karena ini adalah tempat untuk merekapitulasi semua uang masuk yang berupa cash. Yang untuk fee-nya 1.500, dia akan masuk ke bagian saldo in untuk yang bank BRI ya. Nah, di sini nanti. Dan di sini pun juga akan berubah teman-teman ya. Di bank BRI dan di bagian total cash juga akan berubah. Nanti cash-nya pasti harusnya akan berkurang ya. Kalau di bagian BRI dia akan menambah untuk saldonya gitu. Oke, kita simpan ya. Kita simpan di sini, dan di sini sudah muncul pesan ya, klik OK dulu. Nah, langsung di sini teman-teman masuk ya, ada 15.501.500. Jadi 1.500 ini adalah nanti dapat fee dari pihak bank gitu, karena masuk saldo ke rekening. Nah, yang 5.000 tadi dia akan masuk ke sini. Nah, masuk ke bagian total cash. Nah, ini 5.000. Ini juga masuk 5.000 total saldonya. Oke ya, ini juga tercatat ya, ada saldo outnya jadi 500 gitu, keluar gitu maksudnya. Oke, kita coba lagi untuk transaksi berikutnya. Misalnya transaksinya tetap yang tarik tunai ya. Kita coba yang di atas nih ya. Nah, ini di atas 10 juta misalnya. Tapi apakah ada di sini cashnya? Oh, kecil ya, kita ganti dulu deh. Nah, ini 1 sampai dengan 10 juta. Nama misalnya kita ketik Heru. Nomor WA. Akun bank kita masukkan sekarang ke Bank BSI misalnya ya. Nah, ini. Nominal 2 juta. Oke. Nah, di sini total cash kita ada 11.505 ya. Nanti harusnya dia kepotong 2 juta, tapi dia nambah juga 10.000 gitu. Kita klik tombol simpan ya. Oke, harusnya kepotong nanti ya. Nah, dia sisanya adalah 9.515.000 karena dia dipotong 2 juta tapi dia nambah 10.000 tadi. Terus di bagian bank BSI ya, dia nambah nih jadi 5.1.500 gitu. Oke. Untuk transaksinya sudah seperti ini teman-teman ya, hasilnya ya. Nah, berikutnya kita coba lagi. Untuk tarik tunai sudah saya praktekkan. Dan ketika saya praktekkan ya, ini juga nambah teman-teman ya. Di bagian jumlah transaksi ini ada ya, ada satu nih ya. Keterangannya seperti ini. Oke, berikutnya transfer ya. Nah, untuk transfer di sini kita pilih tanggal dulu. Kita pilih tanggal November misalnya ya. Tanggal 1. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum saya lanjut ya, tadi di sini dia masuknya itu ke BSI kan ya untuk fee-nya ya. Nah, di sini pertanyaannya apakah memang dia masuk ke BSI sesuai dengan bank yang kita pilih atau dia tetap masuk ke bank BRI gitu. Jadi teman-teman yang lebih paham silahkan ditulis di kolom komentar ya, seperti apa alurnya seperti itu. Nanti kalau misalnya dia harusnya tetap di bank BRI ya, nanti tinggal saya update rumusnya supaya dia masuknya tetap di bank BRI gitu. Atau seperti apa gitu. Oke, nah di sini kita pilih ya.
di bagian transfernya ada yang transfer menggunakan ATM pribadi, ada yang transfer menggunakan ATM ke customer ya. Ada transfer antar bank menggunakan ATM customer, ada transfer antar bank menggunakan ATM pribadi. Nah, misal kita coba dulu yang transfer ATM pribadi. 1 sampai dengan 10 juta. Oke, nah di sini nama pelanggannya kita isi Rudy. Nomor WhatsApp-nya kita isi misalnya bebas ya. Nah, kita ambil yang bank BRI. Terus di sini ada banknya apa lagi? Misalnya transfernya ke bank BRI juga ya. Ini kan harusnya transfer ATM pribadi. Di sini artinya adalah transfer antar ATM yang sama gitu. Karena kalau yang lain itu di sini nih transfer antar bank, namanya begitu. Nah, ini transfernya adalah transfer dengan bank yang sama. Nomor rekeningnya kita isi ya. Bebas. Nominalnya berapa? Misalnya nominalnya adalah 2 juta. Oke, maka totalnya ada 2.010.000 untuk total transaksinya ya. Nanti biaya jasa 10.000 akan masuk ke cash-nya sini karena dia adalah biaya jasa. Terus untuk di sini ada potongan rekening ya. Nanti di sini akan terpotong rekeningnya sesuai dengan jumlah potongan yang ada di sini gitu. Nah, di bagian fee-nya juga akan masuk ya ke bagian saldo juga gitu. Oke, kita simpan dulu. Dan kita coba cek di pergerakan di sini ya. Oke, jadi dari bank BRI ke bank BRI juga, maka di saldo kita di sini kan dia transfernya adalah 2 juta ya teman-teman ya. Klik OK. Nah, maka di sini dia langsung jadi 7 juta ya untuk keluarnya. Untuk keluar 7 juta dan saldo outnya ada 3.000 juga karena tadi ada potongan ya, potongan rekening 3.000, tapi ada fee masuk juga 1.500, jadi nanti dia sudah menambah jadi 3.000, yang awalnya ada 1.500-nya. Terus untuk biaya jasa 10.000 itu langsung masuk otomatis ke bagian cash ini, yang tadinya 15.000 sekarang jadi 25.000 gitu. Oke, udah masuk semua ya, dan di dalam sini juga terhitung ya, untuk saldo di bagian BRI-nya gitu. Oke, berikutnya kita coba lagi. Satu lagi transaksi. Misalnya menggunakan ini ya. Nah, ini transfer antar bank pakai ATM customer. Jadi kalau yang ATM customer ini nanti begini. Kita pilih nama pelanggan. Nama siapa kita ketik ya. Supri lagi misalnya. Nomor WA, bank asalnya bank BRI. Terus bank tujuannya ke bank BNI. Nah, kalau misalnya di sini nggak ada ya banknya, ya di sini nggak ada pilihan banknya, kita klik di sini, cari nama banknya apa gitu. Nah, sini banyak nih pilihan banknya. Tinggal kita klik 2 kali misalnya ini ya. Nah, ini udah tutup, udah berubah. Nah, terus di sini kita ganti ya. Kita isi nomor rekeningnya. Oke. Nominalnya misalnya 5 juta. Nah, 5 juta artinya nanti karena ini menggunakan ATM ATM customer ya, berarti di sini logikanya ya ATM kita nggak akan berkurang gitu. Cuma kita dapat biaya jasa yaitu 5.000 dari transfernya ini. Oke, kita coba simpan ya. Nah, di sini dia nggak akan ada penambahan untuk saldo outnya karena memang ATM-nya itu bukan ATM pribadi kita gitu. Oke, itu di bagian yang transfer. Nah, untuk pembayaran teman-teman ya. Pembayaran, nah di sini kita cek ya, kita coba pilih dulu tanggal. Misalnya tanggal 13. Transaksinya di sini ada Briva 1 sampai dengan pembayaran BPJS. Nah, di sini kita pilih misalnya yang Briva. Oke. Nah, kalau untuk yang pembayaran ini dia seperti ini ya. Tidak ada fee yang kita dapat, tidak ada potongan rekening, kita hanya dapat biaya jasa gitu. Kita masukkan nama pelanggan misalnya Rudy atau Joni misalnya. Nah, nomor ini adalah
nomor Briva-nya teman-teman ya. Jadi nomor pelanggan itu bisa jadi nomor Briva, nomor token, terus nomor HP dan seterusnya yang berhubungan dengan ID yang harus kita bayar gitu. Kita masukkan nomornya. Oke. Nah, di sini kita pakai akun yang mana untuk membayarnya. Oke ya, karena tidak ada komisi apapun di sini ya, maka di sini mungkin kita pilih yang lain ya. Misalnya dari akun Bank Mandiri misalnya. Terus kita pilih ya nominalnya berapa. Misalnya nominalnya adalah 1 juta. Oke. Terus di sini biaya jasanya 10.000 ya. 10.000 kita simpan, maka nanti harusnya di sini hanya nambah biaya jasa yaitu 10.000. Klik OK. Nah, jadi ya 50 40 gitu. Nah, di sini tercatat sudah ya. Fee nggak ada, potongan rekening nggak ada, tapi profitnya 10.000 gitu. Nah, sama juga dengan transaksi yang lain teman-teman ya, yang dia itu di area pembayaran. Misal nih beli pulsa, nama pelanggan misalnya nama pelanggannya misalnya Ayu gitu. Nomor pelanggan misalnya berarti nomor HP. Terus kita jualnya pakai apa tadi? Misalnya pakai Bank Mandiri. Terus nominalnya berapa? Misalnya 50.000. Nah, maka 55.000 ya. Nah, kalau misalnya ini ada potongan, ya silakan teman-teman nanti kasih di sini potongan rekeningnya berapa untuk pembayaran atau untuk pulsa nih ya. Jadi diketik di sini potongan rekeningnya. Kalau misalnya ada ya. Tapi pasti ada dong ini ya kalau untuk pembayaran pembelian pulsa ini berapa gitu misalnya. Nanti di sini akan terkurang gitu. Oke, kita klik tombol simpan. Nah, maka di bagian cash ini juga nambah jadi 5.000. Jadi jadinya 50.45 sekarang. Oke. Jadi seperti teman-teman ya hasilnya ya. Nah, di sini langsung terisi nih ya. Terisi jadinya profit kita itu 55.000, tapi ini gabungan antara profit profit yang di sini ya, profit yang di biaya jasa ini digabung dengan fee di sini, dikurang dengan potongan ini, jadi totalnya ada 55.000 yang kita dapat masih dari sekian ini. Nah, ini adalah profit gabungan antara profit cash ditambah dengan fee gitu. Oke, nah terus di sini ada total cash ya. Total cash jadinya segini sekarang 9.545.000 ini yang ada di tangan ya. Kalau yang saldo bank ini adalah total dari semua saldo ini ditambah dengan profit fee di sini tadi. Jadi di sini ada 500-nya makanya ini. Terus di sini berarti total antara saldo bank ditambah dengan cash dan ditambah dengan profit gitu. Oke, teman-teman ya, itu adalah preview dari aplikasi Bear E-Link ya. Jadi sekali lagi mungkin jika ada saran atau masukan silahkan tulis di kolom komentar sebelum saya bahas videonya. Dan apakah ini ada reportnya? Jelas ada ya. Teman-teman bisa mencek di sini ya. Kalau misalnya mau lihat transaksi di bulan apa, tahun berapa, tinggal diklik di sini nanti, terus klik tombol cari. Nanti ada reportnya di sini. Semuanya ada ya. Saldo juga ada ini. Terus transfer juga ada. Ya, pembayaran pun juga ada. Nah, ini jadi ada reportnya. Nanti bisa dicek di sini nanti itu. Nah, ini. Oke. Itu adalah previewnya ya. Untuk stroke ya teman-teman ya. Untuk stroke yang dipakai untuk bukti transaksi ya, saya juga bingung nih karena setiap kali kita melakukan transaksi di mesin EDC ataupun di HP ya, itu kan pasti ada stroke, tinggal kita kirim aja, tinggal kita kasih aja ke orangnya gitu. Jadi untuk stroke saya juga nggak tahu bagaimana ini untuk stroke-nya itu. Mungkin teman-teman sekali lagi ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Nanti kita akan bahas untuk video pembuatannya, semoga Anda sabar untuk menantinya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.